itu berakhir kalau nggak salah tanggal 30. Tapi nggak masalah. Saya dengar bocoran juga bahwa eh, dikti itu bukan di tengah-tengah seperti kemarin lagi. Mungkin akhir tahun akan mengumumkan juga untuk pengajuan proposal hibah itu dimulai dari awal tahun. Jadi kalau sekarang kan kesannya dimulai di pertengahan sehingga waktu penelitiannya itu pendek. Saya dengar sih akhir tahun nanti akan dibuka sehingga awal tahun sudah ada pengumuman sehingga, dan dikerjakannya itu bisa panjang. Begitu ya. Sehingga hari ini saya undang Prof. Didit. Saya undang Prof. Didit untuk memberikan pencerahan untuk pengajuan proposal itu. Oke, silakan Prof. Didit dimulai. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman dari Esa Unggul ya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jadi saya kembali ke Esa Unggul nih. Saya punya slide sedikit untuk introduction aja, tetapi mungkin materinya saya lebih kemarin juga baru selesai eh, apa namanya memberikan pemaparan di BINUS. Konsepnya adalah bedah proposal, itu mungkin yang lebih apa lebih lebih kena ya Pak Budi ya, karena memang sebetulnya kalau bicara strategi udah tahu semua gitu, tetapi ini langsung aja ke teknisnya, itu apa sih yang harus dipenuhi di dalam proposal. Itu jauh lebih penting saya pikir, karena tidak ada yang baru sebetulnya. Jadi apa, semua hal sudah kita ketahui bersama gitu ya. Jadi izin saya share screen sedikit ya untuk memulai apa, diskusi kita kali ini. Jadi nanti saya akan ke kupas proposal dan apa sih yang harus ada di dalam proposal gitu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Didit Nugraha Utama, saya dari BINUS University. Tepatnya saya dari RIG QNDS ya, Quantitative and Decision Science. Ini menjadi apa, tempat saya berkreasi gitu ya. Eh, ini saya pikir nggak usah. Ini penelitian saya kebanyakan di bidang, karena profesorship saya memang di bidang decision model. Jadi hampir 60% lebih itu paper saya di bidang decision model ya. Penelitian-penelitiannya pun ke arah sana. Dan aktivitas utama saya di BINUS itu ya tentunya melakukan penelitian, melakukan pempublikasian hasil penelitian dan empowering, lebih ke arah penerapan hasil penelitian di dalam masyarakat. Sedikit eh, kalau di sini jelas nih di layar ini. Kalau di apa namanya di Zoom agak buram nih. Jadi ini pengalaman saya fokuskan di hibah penelitian dikti ya. Karena seperti yang Pak Budi bilang tadi, ditarik semua jadwalnya. Betul Pak Budi, bukan hanya di akhir tahun, sudah mulai dibuka sekarang. Waktunya hanya 1 bulan. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu. Kontraknya itu di Februari. Ya. Jadi kontraknya itu di Februari. Jadi cukup, waktunya cukup mepet ya 1 bulan ini. Nah, ini beberapa penelitian, judul-judul penelitian yang di apa diusulkan oleh saya dari tahun 2021, dan hampir semuanya
didanai ya, atau dibiayai dari 2021, 2022, ini yang 2021 nih. Ini yang 2022 nggak ada pointer nih. Ini yang 2022 dan ini 2023. Dari mulai penelitian fundamental, terus berikutnya adalah penelitian ini kok agak muter-muter. Laptopnya ngeheng nih. Ini 2024. 2024 ini ada banyak yang saya usulkan, ada 7. Ada 7 penelitian, hanya 3 yang dibiayai karena memang jatah ya. Kuota dari diktinya. Begitu, begitu juga di 2025, dari 7 yang saya usulkan ada 4 yang dibiayai. 3 sebagai ketua dan 2 sebagai 1 sebagai anggota. Nah ini apa triknya? Triknya nggak banyak-banyak nih Pak Budi ya, dan teman-teman semua. Nggak tahu, saya bukan bukan bilang mudah, tapi memang Dikti sudah memberikan pagu yang sangat jelas. Jadi buat saja proposal, matangkan proposal Anda. Saya pikir kalau dosen sudah biasa bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Apa pendahuluan, teori dan apa eh, metodologi gitu ya, bab 3. Itu dimatangkan saja, berikut di formatting berdasarkan formatnya Dikti, dan itu ikuti saja. Jadi best practice saya mengikuti itu saja. Saya nggak punya apa teori A, teori B dan lain sebagainya untuk bikin proposal supaya tembus. Tidak ada gitu. Jadi ikuti saja rambu-rambu penulisan proposal sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam penulisan. Terus ya tentu berdoa dan bertawakal. Jadi ini tips and tricksnya ya, berdasarkan dari best practice. Jadi nggak ada teorinya. Di gimana-gimanain pun ya proposal saya pernah ditolak gitu ya. Tetapi 5 tahun ke belakang alhamdulillah keterima semua. Jadi saya mengambil best practice-nya, oh ternyata ngikuti aja Pak Agu. Tinggal apakah reviewernya secara konten menyetujui atau tidak, minimal administrasinya lewat. Karena di Dikti itu hampir 60%, lebih dari 50% itu gagalnya itu di administrasi. Jadi saya juga reviewer Dikti ya, jadi tahu persis kalau saya lihat dari 100 yang saya review ya 60%-nya itu gagal di administrasi. Apa administrasinya? Yaitu mengikuti rambu-rambu tulisan proposal yang disiapkan Dikti. Itu menjadi keywords yang harus di, di, dipenuhi ya. Setelah itu ya konten yaitu apa ya, kompetitif ya, kok sifatnya kompetitif gitu ya. Anda bisa bagus sekali, Anda bisa juga buruk, tetapi kan di ranking nanti. Masuk kuota tidak, saya pikir Unggul juga banyak sih yang diterima waktu kemarin ini. Dari tahun ke tahun yang saya tahu. Malah Binus tahun kemarin turun. Hanya 30-an proposal yang diterima, 30 apa 36 gitu. Kebetulan 5 proposalnya adalah proposal saya gitu. Sisanya yang teman-teman dari berbagai jurusan. Jadi ya ini saya pengen share ke Anda semua, ke Bapak Ibu semua bahwa sebetulnya keywordsnya itu adalah di eh, rambu-rambu penulisan proposal. Saya langsung ke kupas proposalnya ya. Nggak usah lama-lama.
kita kupas proposalnya. Ini saya punya 3 jenis proposal. Eh, ini yang akan saya share nih 3 jenis proposal. Proposal pertama adalah proposal eh, kok belum berubah itu. Oh, udah, udah berubah di Zoom. Ini proposal kebaca ya Pak Budi ya. Baca, Kalau baca Prof. di soalnya di sini nggak belum berubah nih di TV. Berubah-berubah. Ada 3 proposal yang saya akan share ya. Ini yang pertama, ini yang kedua kelihatan nggak ya? Ini tiga-tiganya coba saya bentar. Ini saya share. Ini yang pertama, ini yang kedua berubah nggak ya Pak Budi ya? Supaya saya ini ketiga. Di sini sih Berubah-berubah. berubah ya, toh Berubah, tampilannya kenapa? Ya di berubah ada. apa di Zoom ada tapi di sini nggak ada. Kelihatan, Prof. Iya apa yang di TV ini yang nggak muncul bentar. Bukan itu. Lupa ininya harus dimatikan ya. Itu apa? Ini. Oke. Oke ya, eh, kita lanjutkan nih. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman semua. Di Pagu yang tahun-tahun yang baru ini tahun 2023, saya tunjukkan nanti kesinambungan, ketersinambungannya antara tahun pertama dan tahun kedua ya. Di di tahun 2023 hanya poin-poinnya adalah tuliskan judul usulan. Ya, hanya seperti ini nih, tuliskan judul usulan. Tetapi di tahun yang 2024 dan 2025 itu udah jelas. Tuliskan judul usulan penelitian maksimum 20 kata. Ini jangan coba-coba lebih dari 20 kata ya. Jadi kalau dikatakan maksimum 20 kata ya sudah 20 kata saja. Ya, kalau di tahun 2003 belum memang. Tetapi saya pengen tunjukkan nanti apa sih ceritanya. Jadi ini adalah fundamental research untuk usulan 2 tahun ke depan. Untuk usulan 2 tahun ke depan. Jadi saya harus buat proposal yang menceritakan tahun pertama melakukan apa, tahun kedua melakukan apa. Ya. Tahun pertama melakukan apa, tahun kedua melakukan apa. Itu yang harus diceritakan. Berikutnya adalah ini judulnya. Kalau bicara judul, saya pikir kita semua sudah tahu banyak ya.
Jadi kalau biasanya best practice saya yang saya usulkan judulnya adalah apa yang akan kita buat ini sebagai tujuan penelitian sebetulnya. Tujuan penelitian saya kalau ya orang informatika kebanyakan membuat model gitu ya. Sudah tulis saja di sini adalah model apa gitu ya. Model untuk apa? Udah kelihatan itu cukup jangan aktivitasnya, tetapi outputnya atau tujuan membuat apanya yang dituliskan. Itu yang biasanya saya tuliskan. Jadi saya langsung eksplisit menuliskan model apa yang akan saya buat. Langsung model komputasi bla 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 bla. Tentu agak-agak menjual, agak-agak kekinian. Nah, itu bicara konten ya. Jadi saya tidak bisa mengintervensi bidang ilmu Bapak Ibu sendiri. Tetapi kalau melihat judul langsung eye catching gitu. Oh ini manajemen reboisasi hutan ini penting banget gitu. Jadi tergantung kemasannya. Tetapi intinya yang disampaikan di dalam ini apa tujuan ini adalah tujuan di judul ini adalah tujuannya apa. Langsung buat aja gitu ya. Buat tujuannya seperti apa. Lalu minimal ada metode utamanya, metode utama untuk mencapai tujuan itu. Cukup dua bagian itu. Jadi tujuannya apa? Mungkin kalau diturunkan ya. Tujuannya membuat apa? Itu yang jadi judul. Objek risetnya apa? Objek risetnya tentunya adalah manajemen reboisasi. Metode utamanya apa? Yaitu ada tertulis semua. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak dipahami. Kalau ada singkatan lebih baik tidak usah pakai singkatan. Kalau dipaksa ada singkatan silakan saja itu. Tetapi kalau masih ada space karena di tahun berikutnya hanya 20 kata itu yang harus dipenuhi lebih baik tidak menggunakan singkatan. Saya bisa menyingkat ini FSPM, tetapi saya tidak lakukan karena masih cukup. Walaupun di sini tidak ada pagunya ya. Di tahun 2023, di tahun 2024 ada. Yang kedua adalah ringkasan. Setiap proposal pasti punya ringkasan. Ada ringkasannya atau bagian ringkasannya. Dan di sini adalah jelas. Pagunya jauh lebih jelas daripada judul untuk tahun 2023. Buat ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata. Tidak usah ngeyel. 300 kata di Word apa namanya ada apa word count-nya kan itu nggak boleh lebih ya sudah ikuti saja itu yang penting banyak sekali saya menemukan lebih dari 300 kata dan ya nggak lulus administrasi jadi proposalnya udah gagal sebelum dinilai kan itu kerugian sebetulnya ini bersaing kemarin ada berapa ya ada 100.000 lebih ya yang gagal gara-gara memang judulnya lebih atau ringkasannya lebih dari 300 kata. Jadi dua tahap di reviewnya. Pertama kalau di BINUS itu ada tahap di APPM itu dicek semua minimal admin karena mungkin staffnya kan tidak paham konten ya. Yang dicek ada administrasi semua itu harus dipastikan lewat gitu. Baru nanti bertempurnya di konten. Kenapa seperti itu? Admin itu pagunya udah jelas. Gitu. Konten ya silakan Anda yang tadi saya bilang Anda mengemas proposal sebaik mungkin di sana, dimatangkan, keilmuan Anda dikupas habis di sana. Di sini pun jelas nih, berisi urgensi, tujuan dan luaran yang ditargetkan. Ada 3 poin yang harus ada. Dan ini harus betul-betul ada. Bukan hanya ada dalam kalimat dan paragraf, tetapi tolong di-highlight. Lalu saya melakukan itu. Jadi kalimat ini
ceritakan sedikit mungkin latar belakang dan lain sebagainya. Ketika dia minta urgensi, langsung highlight urgensinya apa. Kalau bisa di underline pakai bold, walaupun asasi seperti itu. Reviewer saya kemarin mereview 150 proposal dalam 4 hari. Jadi kalau pasti bacanya brief gitu, briefly read. Kalau saya tidak menemukan dan saya punya kesulitan, reviewer punya kesulitan mendapatkan urgensi, itu berkurang nilainya. Masa saya harus baca berulang-ulang, ini mana ya urgensinya? Highlight aja, bantu reviewer mempermudah. Supaya reviewernya sambil mereview ngopi senyum gitu. Ah, ada nih urgensinya. Enak gitu ya. Baru dilihat urgensinya. Ini belum tentu juga kan karena urgensi ini kan harus di-compare dengan proposal yang sebelumnya. Oh, urgensinya menarik nih secara bidang ilmu dan lain sebagainya. Jadi tolong bantu dengan pakai highlight seperti ini. Itu yang selalu saya lakukan di setiap proposal. Yang kedua tujuan. Sama. Penelitian ini bertujuan bla 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 bla. Ini hubungannya dengan tadi ya, dengan apa judul ya, judul di atas. Jadi ini tujuannya jelas. Jadi ada 3 poin di sini. Saya tulis, saya highlight tiga poinnya dan apa pakai bold, underline gitu, jelas gitu. Dan sampai terakhir adalah luaran ya, luaran yang ditargetkan. Ada tulisan di sini luaran. Luaran dari penelitian ini. Karena saya mengusulkan 2 tahun penelitian, Bapak Ibu harus cerita 2 tahunnya penelitian ini menghasilkan apa. Nah, menariknya saya menyarankan atau apa ya? Mungkin di sini ada kekurangan, tetapi ini lewat juga sih. Biasanya luaran fundamental research itu Bapak Ibu juga kalau masuk ke Bima harus tahu tuh. Saya nggak mengajari Bima ya. Saya pikir Bapak Ibu udah tahu juga. Luaran yang diminta tuh apa. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba judul dulu apa segala macam baru kelihatan di halaman kedua, halaman pertama itu luaran tuh perlu apa saja. Biasanya sudah tertulis. Nah, itu aja penuhi. Biasanya kalau fundamental research biasanya adalah paper terindeks Scopus ya. Di jurnal internasional bereputasi ya, kurang lebih bereputasi itu adalah terindeks Scopus. Jangan lupa sampaikan di tahun pertama keluarannya apa. Kalau ada paper mau disubmit kemana, PD aja Bapak Ibu, PD gitu ya. Paper disubmit ke Q1, kalau bisa sampaikan ini ada jurnal Q1, statusnya accepted dengan judul tentatifnya apa. Jadi kayak sudah matang itu proposal bahwa saya dari proposal ini akan mengeluarkan paper judulnya ini. Nantinya berubah itu lain soal. Nantinya berubah itu lain soal. Tetapi ini target. Jadi nanti pun ada laporan akhir berbeda dari proposal nggak masalah. Ada perubahan dari judulnya ternyata lebih menarik kalau ke arah A ya udah sampaikan judul yang baru. Begitu juga di luaran tahun kedua disampaikan karena saya usulannya 2 tahun ya tahun pertama tahun kedua harus sampaikan sehingga terpenuhilah ringkasan semua dan total tidak lebih dari 300 kata. Jadi yang tadi saya katakan best practice-nya ikuti pagu yang ada saja karena Dikti sudah menyiapkan ini dan reviewernya cepat kerjanya sehingga memang perlu cepat juga. Jadi kalau strukturnya bagus proposal yang diminta di highlight dia akan cepat juga. Yang berikutnya banyak sekali gagal di sini.
kata kunci maksimal 5 ini sebetulnya tidak terlalu bagus ya apa pagunya, tapi di tahun kedua ini mungkin lebih jelas nih. 5 kata kunci ini yang dipakai di tahun terakhir nih, 2 tahun terakhir ini. Isian 5 kata kunci yang dipisahkan oleh titik koma. Jadi kalau ini ada maksimum, kalau di yang baru di tahun 2025 juga sama. Ini jelas, isikan atau isiannya kata kuncinya 5 kata kunci, boleh term ya, boleh lebih dari 1 kata kalau kata kunci. Dan dipisahkan titik koma, jangan nyeleneh, jangan dipisahkan pakai koma. Pakai koma aja iseng, enggak. Disuruhnya titik koma ikuti. Saya banyak menghitung kata kuncinya kurang dari 5 dan dipisahkan koma. Oke, kurang dari 5 aja udah nggak lolos. Titik koma dan koma diperhatikan. Karena memang ini kompetitif. Jadi admin selesaikan dulu. Kalau bisa nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang terlewat gitu. Dan itu gampang saja. Kalau reviewer kan gampang. Ini hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di sini ada. Ini 1 term dan ini 5. Dan dipisahkan oleh titik koma gitu ya. Sekali lagi lebih dari 60%, 50%, lebih dari 50% gagal di administrasi. Bagaimana dengan pendahuluan? Sama juga, di pendahuluan sudah lengkap pagunya. Jadi bagian pendahuluan itu dibagi menjadi A, B, C, D. Langsung tuliskan aja. A sebagai latar belakang. Kalau bisa judulnya disamakan juga nggak masalah dengan ini ya. Latar belakang dan rumusan masalah penelitian. B-nya pendekatan pemecahan masalah. C-nya state of the art. D-nya peta jalan. Ada bercerita 5 tahun ke depan. Ke depan juga salah nih. E-nya citasi disusun berdasarkan sistem penomoran ya. Vancouver atau IEEE nggak masalah nih. Jadi ini pagunya jelas dan ini 1000 kata. Anda Bapak Ibu boleh baca juga ini ya. Karena ini penelitian dasar merupakan riset bla 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 dan seterusnya, itu penjelasan dari penelitian dasar itu apa. Saya bagi langsung, disuruhnya bagi ABCD ya. Kalau E kan tambahan sitasi disusun. Jadi saya langsung bagi ABCD. 1000 kata nggak banyak, hanya mungkin 10 berapa ya, 10 nggak nyampe ya, nggak nyampe 10 paragraf gitu ya. Latar belakang saya pikir nggak harus mengajarkan Pak Budi metodologi penelitian lah ini. Bapak Ibu cerita jangan lupa pakai numbering ya, kutipan-kutipannya. Nanti saya akan cerita di belakang kutipannya harusnya seperti apa namanya, referensinya harusnya seperti apa. Jadi penyusunan referensi nggak terlalu ngejelimet, cuman memang ininya kutipannya harus numbering. Saya pikir latar belakang kita sudah tahu semua ya, dari reverse pyramid, dari masalah umum yang diangkat terus mengkerucut ke khusus gitu ya, sampai di sini katakan bahwa latar belakang dan rumusan permasalahan. Jadi harus ada juga, terakhir adalah berdasarkan latar belakang di atas ada 3 jenis rumusan permasalahan. Saya lupa highlight ini, harusnya highlight rumusan permasalahan. Ada 3 yang akan diangkat. Bagaimana A, aspek apa saja, B, bagaimana membangun C gitu ya. Cerita dari umum ke khusus, diakhiri oleh latar belakang. Berapa kata, di sini nggak dituliskan berapa kata, tetapi poin A, B, C, D ini semua adalah 1000 kata. Sekali lagi tidak usah ngeyel, 1000 kata ya sudah 1000 kata saja. Kurang dari 1000 kata gitu ya. Kurang itu bisa 950, 970 itu masih. Kalau 700 sayang.
karena eh, ya konten juga harus tersampaikan dengan baik. Lalu apa yang dibahas di dalam pendekatan pemecahan masalah yang B? Ini sebetulnya ini harus dicatat nih. Apa yang saya biasa pendekatan pemecahan masalah ini cerita metodologi penelitian secara ringkas. Ini menceritakan metode penelitian secara ringkas. 2 paragraf di sini. Detailnya ada di metodologi penelitian. Tapi ini ringkasnya. Jadi penelitian ini yang diusulkan akan dieksekusi melalui 5 tahapan gitu ya. A, B, C, D, dan seterusnya. Model ini menjadi media simulasi akademis bla 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 bla. Ada cerita itu ya. Jadi ini tergantung konten riset Anda gitu ya. Pendekatan penyelesaian masalah. Tadi masalahnya diangkat nih ada 3, diselesaikan di sini ya diselesaikan. Kita sudah tahu ya pakai metodologi penelitian gitu. Nah diceritakanlah di sini singkat. Bukan terjebak menceritakan metodologi penelitian detail ya karena ada bab khusus tentang metodologi penelitian. Lalu bagaimana dengan state of the art? Sorry, state of the art bagian C nih ya, diminta juga kan. Kebaruan dan kebaruan usulan penelitian Bapak Ibu semua atau sesuatu yang Bapak Ibu buat. State of the art jelas, ini related works. Penelitian-penelitian sebelumnya siapa yang sudah melakukan poin apa, mengerjakan apa, metodenya apa, silakan angkat dan state of the art-nya apa. Riset terakhir posisinya sudah ada di mana gitu ya, kurang lebih itu state of the art. Di rangkaian cerita model yang saya bu akan usulkan ini sudah banyak yang melakukan dan posisinya adalah ada di mana. Jadi state of the art dari penelitian bidang ini gitu ya. Ada menggunakan metode komputasi yang diterapkan pada pemodelan tanaman untuk kualitas pertumbuhan tanaman yang tentu akan menghasilkan produktivitas yang baik juga gitu. Lalu Anda angkat gapnya. Hanya belum ada. Hanya ada kekurangan misalnya. Hanya ada bagian yang terlewati. Nah, itu sebagai gap. Kalau ini state of the art disampaikan karena di poin pagunya ada kata-kata state of the art, ya angkat saja. Lalu ada gap, walaupun tidak tertulis, ini sebetulnya gap. Ini gap. Hanya belum ada yang menggunakan kombinasi metode bla 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 bla. Sehingga kebaruannya Anda bisa sampaikan. Jadi dapat diklaim bahwa model komputasi cerdas ini sebagai judul dari pohon pinus untuk manajemen reboisasi berbasis logika Faji yang penelitiannya akan diajukan ini adalah baru. Disinilah letak kebaruan dari penelitian ini. Karena diminta di poin C adalah state of the art dan kebaruan. Jadi itu ya poin ngikuti ini aja udah mantap lah. Apa reviewer seneng membaca ini. Lalu peta jalan penelitian ada penjelasannya. Peta jalan penelitian 5 tahun ke depan minimal ini harus ada nih. Jika dalam bentuk konsorsium harus dilengkapi dengan roadmap penelitian konsorsium. Saya pikir agak nggak usah. Ini cerita roadmap penelitian ketua pengusul aja di sini. Jadi ini ketua pengusul. Jadi penelitian saya sebagai ketua, roadmap-nya seperti apa. Kalau bisa ada cerita roadmap sebelumnya yang diusulkan sekarang dan 5 tahun ke depan. Jadi memang walaupun ini penelitian fundamental, ya masa sih nggak ada 2 paper, 3 paper yang sudah dilakukan di sebelumnya. Itu penting memang. Banyak yang nilainya kurang memang di sini. Tetapi saya ingin ceritakan bahwa roadmap penelitian saya cerita ini di tahun 2023. Saya cerita
tahun sebelumnya, terserah mau setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, ini 10 tahun sebelumnya. Saya cerita 10 tahun sebelumnya, tahun ongoingnya, usulannya kan, dan tahun, karena ini 2 tahun, saya mengusulkan proposal ini 2 tahun, jadi memang ongoingnya 2023, 2024, 5 tahun berikutnya, setelah 2024 sampai 2029. Apa yang diceritakan ya, Bapak Ibu mengerjakan apa, membuat apa, keuntungannya apa, atau finding apa? Kalau saya biasanya finding, case-nya, dan metodenya yang saya ceritakan ya. Bikin model apa, di case-nya di bidang apa, dan metodologi umumnya apa yang dipakai. Jadi saya cerita 3 hal itu sama. Di tahun sebelumnya sudah saya lakukan, ternyata buat menghasilkan ini, case-nya di sini, dan metodologinya ini, dan seterusnya, seterusnya ya. Dan tahun ke depannya, 5 tahun ke depannya ya, ini kayak mimpi aja udah. Belum tentu tercapai juga ya, nggak apa-apa, tuliskan mau kemana nih. Sampai biasanya saya ada apa, eh kalau di sini nggak ada nih ya, nggak dituliskan ya, cash interestnya nggak ada tulisan. Saya bidang-bidang ini, tetapi poin-poin yang dilakukan di highlight ya, kira-kira poin-poin ini yang dipakai akan case-nya, findingnya ke arah sana, dan metode utama, metodenya yang dipakai apa. Nah, ini pun diceritakan secara naratif tentunya. Secara naratif di sini. Ceritalah apa 2012 sampai 2022 itu memang melakukan apa ya. Udah ada rujukan di sini. Ada 4 di sini. Ada 4 paper yang sudah saya apa udah dikerjakan, paper-paper yang related ya, kurang lebih saya klaim aja itu bahwa 3 jenis model tanaman sayur telah dibuat, A, B, C, D sebutkan gitu ya. Ini paper paper saya gitu ya. Jadi cerita ini sebetulnya lebih ke arah ketua peneliti. Bahkan di sini agak-agak sedikit narsis cerita. Peta jalan penelitian yang telah dan akan dilakukan tim peneliti, khususnya ketua peneliti. Nah, ini agak-agak vulgar aja cerita. Dapat dilihat pada gambar 1 yang ini dan cerita narasinya. Ya, itu tentang peta jalan penelitian. Jadi yang sudah ongoing, current, dan future. Future-nya tadi ada keywordnya 5 tahun. Biasanya saya tulis langsung 5 tahun. Bentuknya bebas. Bentuk seperti ini, bentuk pakai apa namanya, tabel, bentuk panah-panah. Silakan, nanti ada contoh yang lain. Saya contohkan. Metode ini reviewer biasanya melihat kesesuaian metode dengan RAB. RAB ada di bagian lain ya. Kalau di Bima itu ada page-nya sendiri untuk mengisi RAB. Tetapi ketika di download, reviewer baca di RAB-nya ada di atas. Jadi bisa interkoneksi. Menggunakan A segala macam, ada RAB-nya berapa. Dan reviewer atau mereview atau observasi ke Medan misalnya, ada nggak RAB ke Medan, diceknya cepat aja sih, nggak bisa cek satu-satu detail gitu. Kunjungan ke hutan pinus mana Mangunan, kalau saya contohnya, ada nggak biaya perjalanan dinas ke sana gitu, biasanya ditulis. Nah, metode biasanya cerita tentang 2 hal ya, 3 hal ya. Yang pertama adalah metode tahapan penelitian, luaran, dan indikator capaian. Ya. Mulai dari awal bagaimana proses, luarannya seperti apa, dan indikator capaiannya. Caranya biasanya saya cerita tahapan penelitian. Tahapan penelitian jelas di sini format diagram. Metode ada cara untuk mencapai tujuan.
telah ditetapkan ditulis tidak melebihi dari 1.000 kata. Sekali lagi, bagaimana dapat dilengkapi, bagian ini dapat dilengkapi dengan bagian alir, flowchart, dan menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Kalau 2 tahun, usulan 2 tahun berarti yang sudah dilakukan diceritakan. Kalau ini usulan tahun pertama ya tahun pertama dan tahun kedua diceritakan. Jadi karena ini usulan tahun pertama, saya ceritanya 2 tahun seperti ini. Udah kelihatan tahapannya, udah ditunjukkan juga ini yang hijau ini tahun pertama, yang merah tahun kedua, dan metodenya saya tulis di sini. Tentu ini gambar bebas, tetapi bentuknya diagram alir ya, pakai flowchart, activity diagram, terserah. Narasinya harus tetap ada nih narasinya. Narasinya sesuai gambarnya. Dilakukan 2 tahun, waktu penelitian, tahapan penelitian ditunjukkan pada diagram aktivitas, pada gambar 2, ceritalah. Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain. Detailnya di sini. Tahapan pertama di tahun pertama adalah bla 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 ngapain. Ini yang harus apa sesuai dengan apa namanya sesuai dengan pagu biasanya gini. Selain itu kunjungan lapangan dikerjakan mengunjungi pohon pinus di pusat pengembangan sumber daya perhutani lebih jauh lebih lanjut observasi biasanya saya tuliskan juga ada areanya di mana spesifik gitu ya. Pada tahun kedua juga cerita gitu ya. Untuk data primer kunjungan apa daerah kawasan hutan di sini ada ditulis nih Simalungun gitu ya kemana dan lain sebagainya. Sehingga di RAB ada tuh minimal perjalanan dinas ke Medan pulang pergi berapa orang dan lain sebagainya. Jadi reviewer biasanya ngecek ada nggak nih kesesuaian gitu ya. Jangan sampai di sini beli drone di sana tidak gitu ya. Menggunakan drone di sana tidak atau di sana tuliskan ada pembelian drone di sini nggak cerita. Misalnya ya, biasanya perjalanan dinas. Cerita boleh mengutip beberapa khusus untuk metode, berapa bagian kutipan, ada kutipan dan jelas karena di sini ada catatannya harus ada proses tadi sudah luarannya seperti apa dan indikator capaian seperti apa. Jadi kelihatan itu. Saya bisa tunjukkan nih. Tahun pertama luaran wajibnya di restate aja yang tadi di ringkasan ada tempelkan aja di sini. Luaran wajib paper akan diterbitkan di jurnal mana, statusnya apa? Ini status ini indikator. Indikator luaran itu tercapai apa? Ya udah status papernya accepted gitu. Dan judul tentatif paper yang dibuat adalah sampaikan juga itu. Ya, jadi ini luaran jelas, termasuk indicators ini jelas. Karena 2 tahun, ya tahun kedua juga cerita. Tahapannya seperti apa, bla 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 bla. Terus luaran tahun keduanya apa? Ya, berbentuk di sini saya cek luaran tahun kedua itu bentuk buku dan status terbit sebagai indikatorsnya. Buku tersebut memiliki jurnal akan memiliki judul ini sampaikan judulnya. Luaran selain itu adalah luaran bentuk paten sederhana itu ya dengan indikator registered itu sebagai kalau paten sederhana tidak ada di Bima tidak ditagih ya jangan di apa dijanjikan gitu kalau nggak salah ini ada ini. Lalu cerita bagian lain ada yang jangan lupa adalah
indikator capaian di sini nggak ada sih ya. Saya cerita tim pengusul nih. Kalau di pagu berikutnya ada nih. Coba nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Ini tahun 2003 ya. Udah nggak dipakai formatnya. Tapi ketika menjelaskan tim pengusul, jelaskan semua anggotanya. Agak-agak narsis jualan diri di sini. Lulusan mana kalau bisa bidang apa yang diklaim itu lulusan mana terus apa anggotanya terdiri dari siapa fokus pada penelitian komputasi cerdas bla 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 dan seterusnya ya dan dijelaskan tugas dan keterlibatannya ini masih sederhana dulu tahun 2023 terlibat di tahapan penelitian di mana gitu. Kalau semuanya tulis saja tahapan 1 sampai tahapan 3 di tahun pertama, tahapan 1 sampai tahapan kedua di tahun kedua karena memang hanya 3 tahap dan 2 tahap. Gitu. Eksplisit kalau peneliti kedua pun sama ya nggak apa-apa. Tapi ini tugasnya ngapain dan bidang keahliannya jelas. Terus jadwal penelitian disesuaikan dengan ini gampang lah. Sesuaikan dengan yang di sini. Flowchartnya jelas ada 3 tahap dan 2 tahap tahun kedua ini pun sama. 3 tahap, 2 tahap boleh ditambah laporan dan penulisan paper. Laporan dan penulisan paper dan paten. Boleh. Tapi 3 tahap di tahun pertama ada, 2 tahap di tahun kedua juga ada. Sama persis atau sama inline dengan yang ada di dalam apa eh, flowchart ya. Tinggal tambahkan untuk laporan segala macam. Tinggal di ini logis enggak gitu loh. Primary study 2 tahun. Kalau tahun kemarin masih dapat uangnya aja di Agustus ya Juli gitu, baru cair gitu. Sehingga ini kacau. Kalau sekarang di akhir tahun jadi memang ini bisa lebih objektif, lebih 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 apa namanya visible gitu ya. Dan semua referensi ini susunannya nggak masalah seperti ini gitu. Ada yang apa first name-nya singkatan di depan tidak begitu masalah, cuman ininya yang jadi masalah. Harus numbering. Kalau bentuk ini ya ikuti aja baik Vancouver atau IEEE boleh. IEEE kan beda. Kalau nggak salah di sini LM Muller LM-nya di depan L titik M titik Muller gitu ya. Atau seperti ini sebetulnya nggak masalah. Terus yang harus diperhatikan selain rujukan riset terdahulu kita, semuanya sebaiknya adalah paper-paper terbaru. Ini usulan tahun 2023, tetapi saya sudah mengutip paper-paper tahun 2023. Ini 2023, 2023. Ini 2023. Anda pakai Sign Direct, saya pikir dapat semua nih paper-paper. 2023, apalagi udah unggul dari dulu udah apa langganan ya. Sedikit nyimpang 2002, 2022 boleh. Atau karena penelitian kita cerita di roadmap tadi kan, di roadmap ada sampai 12 tahun, 10 tahun ke belakang mungkin agak nyeleneh. Tapi kebetulan memang paling sedikit nyeleneh di sini 2018, 5 tahun ke belakang sebaiknya itu. Karena ada poin penilaian untuk reviewer, berapa percentage kebaruan paper atau apa referensi terkini. Kalau bisa di atas 50%. Oh, malah mundur, boleh. Kalau sekarang di saya itu 2025, 2026 itu udah muncul. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Untuk related works ya. Tapi saya nggak pernah pakai itu. Pakainya di tahun paling tahun sama paling paling ini paling novel. Saya lanjutkan dulu ya sebelum diskusi. Ini tahun pertama usulan bagaimana kalau tahun kedua
ya dengan catatan tahun pertamanya dibiayai dulu ya, baru diusulkan tahun keduanya. Ini sama, malah lebih tahun 2024 ini lebih jelas. Yang tadi saya katakan, ini 20 kata maksimal. Udah ini bisa reviewer bisa ngecek ternyata 21 kata udah di blacklist, udah bukan di blacklist ya, gagal administrasi. Ini sama dengan yang sebelumnya 300 kata, urgensi, tujuan, metode ada semua ya, metode utama termasuk luaran ya. Itu yang diminta. Nah, ini karena ini proposal tahun kedua, saya cerita tahun pertama ngapain. Model bla 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 untuk manajemen reboisasi adalah luaran yang ditargetkan dari penelitian ini. Luaran di tahun pertama sudah dihasilkan, gitu. Cerita tuh tahun pertama udah nyampe mana? Sudah dihasilkan yaitu berupa model apa merupakan desain model dasar dan paper pada jurnal IEEE Access. Tadi janjinya apa? King Abdul King, King Abdul Aziz ya. King Saud, King Saud University. Nggak tercapai, nggak masalah. Tapi saya bergeser, ditolak, tidak accepted, saya pindah ke jurnal lain, Q1 juga, ternyata publish. Gitu ya. Atau ternyata masih accepted atau submitted ya tergantung kualitas Bapak Ibu di penelitian tahun pertama. Tapi disampaikan saja bahwa sudah menghasilkan, sudah tercapai, papernya sudah publish dan sudah terindeks Scopus. Ada kata-kata ini ya mudah-mudahan tahun kedua dibiayai. Gitu. Berarti ada prestasi di tahun pertama. Sedangkan model yang telah terverifikasi, tervalidasi merupakan luaran tahun kedua selain luaran dalam bentuk jurnal lagi. Ini apa janji tahun kedua gitu ya. Statusnya apa, judulnya apa gitu ya disampaikan. Jadi kata kunci 5, jangan lupa ada teman saya ngeyel tambahin satu lah pasti lewat bener. Nggak lolosnya gara-gara kata kunci. Karena nanti hasil reviewernya ketahuan ya, dikasih gitu ya. Terus ini sama latar belakang 100 kata, rumusan. Kalau tidak ada, ini bagian D, ada poin-poin seperti ini. Harus ada latar belakang, rumusan masalah yang diteliti, pendekatan pemecahan masalah, bisa apa dibagi-bagi menjadi D1, D2, D3 terus ya, seperti ini. Supaya langsung kelihatan si reviewer. Pendekatan pemecahan masalah tadi ringkasan metodologi, state of the art tadi, riset-riset sebelumnya dan kebaruan yang diusulkan di tahun kedua ini apa. Peta jalan tadi sudah bentuknya beda kan. Di tahun pertama saya mengusulkan eh, usulan tahun pertama bentuknya gini, usulan tahun kedua bentuknya segini dan nggak masalah. Yang jelas apa yang sudah dikerjakan tahun berarti sampai tahun 2023 kemarin. Saya sudah buat 2012 2022 tambah tahun kemarin yang sudah dilakukan berarti sampai 2023 ada relate related works-nya. Ini current-nya karena 1 tahun dan 2025 2026 karena nggak cukup saya bagi jadi 2 gambarnya. 27, 28, 29 sampai 30. Lebih dari 5 tahun bahkan. Cerita lah. Eh, bla 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 ya peta jalan segala macam sudah menghasilkan paper baru lalu tahun berikutnya mau ngapain gitu tetap aja isinya saya findings case-nya metode poin-poinnya itu boleh yang lain ya tentang apa manfaat asal konsisten saja cerita apa sih yang harus diceritakan di peta jalan tahapan penelitian sama cerita lagi usulan tahun apa di tahun pertama ngapain tapi cerita sekarang fokus ke tahun kedua gitu ya. Ini sudah dikerjakan di tahun pertama melakukan ABC cerita dan ini sekarang tahun kedua melakukan sisanya gitu ya. Tahun pertama sudah
untuk menghitung kontribusi ekonomi tahun pertama ini telah ditutup dengan sangat baik dan telah berhasil menghasilkan luaran paper cerita lagi di sini. Dan tahun kedua ngapain, mengerjakan apa, dan ini akhir dari tahun kedua di mana luaran wajib berupa paper cerita lagi indicatorsnya apa. Kenapa ada indicators? Karena diminta. Ya, di sini ada diminta. Nah, di sini ada, nah, beda dengan tahun 2023. 2024 ada nih, serta anggota tim dan mitra yang bertanggung jawab di setiap tahapan. Sehingga memang di tahun pertama juga saya sudah buat ya, ada ya, anggota tim pengusul. Ceritalah ketuanya siapa, timnya siapa aja gitu ya. Dan anggotanya dijabarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Keterlibatan, jangan lupa setiap tim harus ada keterlibatan di tahapan mana. Karena usulannya tahun kedua, ini tahapan 1 dan 2 di tahun kedua semua. Ini berarti tim ini terlibat di setiap tahapan di tahun kedua. Ini cuma tahun kedua saja yang diusulkan dan biasa ini 10 apa 5 tahun ke belakang lah ya, sebaiknya. Itu penelitian terapan dan tahun 2025 alhamdulillah juga saya dapat terapan. Itu tadi penelitian fundamental ya. Ini terapan sebetulnya sama, cuman janjinya adalah luarannya. Biasanya luaran di tahun pertama, ini tahun pertama ya. Mudah-mudahan tahun ini dapat lanjutan ini berupa prototipe aplikasi. Ada model keputusan, status tersedia, sudah jadi nih, sudah tercapai, dan paten sederhana pun sudah tercapai, terdaftar. Nah, turunan kedua beda lagi. Nah, ini dapat dari mana ini jenis-jenis ini? Dari Bima. Kalau Bapak Ibu mau terapan, cek saja Bima itu nagihnya luaran apa. Kelihatan ada di sini nih. Ada visibility study dan apa penyempurnaan prototipe karena luaran jenis prototipe. Keywordnya kata kunci sama, pendahuluan juga sama, sama persis, tapi tentu mindsetnya adalah terapan gitu ya. Di sana ada user gitu segala macam. Nah, bedanya ada di pertanyaan ada dari rekan-rekan kemarin, apakah perlu ada riset sebelumnya terapan? Jelas, fundamental saja kita cerita roadmap, ada peneliti sebelumnya itu lebih bagus, apalagi terapan. Apakah harus dikti? Tidak harus. Jadi mungkin peneliti sebelumnya punya modal, nah sekarang mau diterapkan nih, ada usernya, nah itu boleh jadi terapan. Nah, ini cerita 2 tahun ya, tahun dan tentu ini sudah tidak apa ya, bernuansa fundamental lagi, tapi nuansanya terapan, analisis kebutuhan, merancang aplikasi, karena tujuannya membuat prototipe aplikasi ya, ini nuansa tahapan penelitiannya bukan tahapan penelitian fundamental, beda sekali dengan yang tahun apa yang fundamental ya. Preliminary study, data collecting gitu kan, beda kan, analyzing gitu, constructing. Kalau ini langsung menyentuh analisis kebutuhan, merancang aplikasi, melakukan pengujian, staging, deploying, evaluasi akhir gitu ya. Itu jadi lebih ke arah aplikatif. Ini teori metodenya sama tadi indikatornya, dan keterlibatan peneliti dan mitra, ada mitra ini. Jadi mitranya disampaikan, ya, terlibat di tahapan mana. Terus ada luaran yang dihasilkan
yang diharapkan, hasil yang diharapkan ya cerita kembali lagi apa prototipe apa model sudah tersedia, draft paten sudah terdaftar gitu ya. Ini studi kelayakannya granted nanti. Ini dari mana kata-kata ini? Ada di Bima. Harus ada prototipe aplikasi model yang sudah terdeploy. Ya sudah, tulis saja ini prototipe model yang telah terdeploy dengan status tersedia. Ada studi kelayakan yang sudah terverifikasi oleh lembaga A, ada ceritanya di sana ya sudah statusnya granted. Dan ini cerita tahun pertama, kedua, dan referensi tetap ada diterapkan. Enaknya terapan tidak dikejar-kejar paper, tapi memang sudah dokumen paten sederhana harus ada. Itu bedanya diterapkan. Tapi beda lagi terapan yang luaran model. Itu hanya HKI. HKI yang tidak bentuk paper, apa paten sederhana. Kalau luar apa terapan luaran prototipe itu harus ada paten sederhana. Itu bedanya. Mungkin itu Pak Budi dan teman-teman yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan membantu. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu. Masih di mute Pak Budi. Oke, terima kasih Prof. Didit Masih di atas mute. penjelasannya. Ya, Oh, enggak ada. silakan. Mungkin ada Pak Dekan di sini. Pak Budi masih di mute. Udah. Masih di mute. Oke, udah dengar Bang? Belum, Prof. Masih tinggi, Prof. Belum ya? Nggak kedengeran. Oh, nggak kedengaran ya. Bentar. Enggak, ya udah jalan kan? Tapi orang krungu toh. Orang krungu. Jangan-jangan memang tidak ada kedengar dari tadi. Tes. Coba. Kedengeran. Dengaran ya? Alhamdulillah. Kedengeran. Oke, terima kasih Prof. Didit atas Nggak paparannya. kedengar. Terlalu dekat kali jaraknya jadi nggak kedengeran ya. Headset Prof-nya kayaknya sing rusak. Nggak pakai headset ini. Pakai Prof ya. Oh, iya kali. Oke, Pak yang Budi lain nggak ada dengar, suaranya. yang lain dengar Prof. Saya dengar saya sampingnya. Oke, dicabut dulu kali headsetnya, Prof. Earphone-nya dicabut dulu, Prof. Oke. Dengar nggak, Prof? Tidak ada suara. Yang lain dengar, Prof. Handsetnya Pak Prof kali itu yang error. Kita denger. Halo. Prof, masih ingat nggak sama Bu Kartini, Prof? Oh, masih ingat lah Pak Prof Didit. Sorry. Iya. Udah Oke, bener? Prof, Udah denger? dengar nggak? Ya, benar. Iya Pak. Ya, dengar nggak? Benar. Oke, Siap. lanjut ya. Ada salam dari Bu Kartini tadi, Prof. Oh, siap. Salam dari Nova. Eva, salam dari Eva Pak, teman saya. Pak Prof, ingat Oh, iya, nggak? iya. Nah, oke. Eh, terima kasih atas paparannya, Prof. Luar biasa, cukup mencerahkan sehingga mestinya bagusnya emang harusnya ada usulan dulu sehingga dibenerin ya, Prof ya. Tuh.
Jadi tapi nggak apa-apa, nanti kapan-kapan main sini lagi Prof ya, ngeliatin Siap, siap. Oke. Iya, dekat. Mungkin ada Pak Dekan nggak ya? Ada ya, tadi ada. Oke, berikutnya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Karena ini udah mau buka lagi ya, Bro. Udah buka atau belum? Sudah Oh, udah buka tuh Bimanya. 28 ini 28 sampai 28 November. Oh, sekarang nih. Jadi harus kita siapkan ya. Biar nanti eksternalnya banyak. Semoga, amin. Ya, jadi kita Amin, amin. nggak salah kalau manggil menghadirkan Prof Didi di sini untuk berkaitan dengan pengajuan proposal ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Pak Budi, saya boleh nanya, Pak? Monggo silakan, Pak Anggara. Iya. Ya, Terima Pak kasih Pak Budi, Pak. Selamat siang Pak Prof. Saya ingin nanya sedikit Ya, mengenai yang penelitian terapan yang luaran model itu Pak. Mitranya itu harus mitra riset atau mitra pengguna? Karena beda ya mitra riset dan mitra pengguna. Kemudian satu lagi, kalau dari sudah pernah dapat fundamental terus ikut fundamental lagi, itu boleh nggak harus masuk rapat, Prof? Karena saya 2025 ini dapat fundamental. Itu aja sih, Prof. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Anggara ya. Saya langsung Pak. jawab ya. Yang pertama, mitra di terapan, mitranya adalah user. Apakah usernya juga sebagai kalau yang saya itu sebagai kayak lembaga penelitian ya nggak masalah. Tetapi posisinya adalah user. Karena dia akan menggunakan aplikasi yang dibuat misalnya ya untuk riset mereka berikutnya, nggak masalah. Jadi posisinya memang mitra harus user untuk terapan. Oh, Yang kedua, boleh nggak fundamental lagi? Bahkan fundamental ada kesempatan 2 tahun kan? Artinya boleh. Pak, topiknya yang lain boleh nggak? Boleh. Fundamental itu terus-terusan juga boleh. Hanya memang trennya ini fundamental ini berkurang gitu. Jadi nggak tahu dikti akan ke arah terapan yang tadi ya, sesuai dengan tema topik webinar kita sekarang gitu. Jadi berdampak gitu. Jadi agak bergeser memang. Dengar-dengar sih terapan malah lebih banyak dibiayai apa porsinya ya tahun-tahun berikut, tahun-tahun yang akan datang gitu. Jadi meninggalkan yang fundamental. Artinya fundamental kompetitifnya akan jauh lebih tinggi begini. gitu ya. Sifat kompetisinya jauh lebih tinggi. Jadi memang eh, kalau mau fundamental atau Karena cukup basic susah ke yang fundamental, yang terapan cukup susah tadi kayaknya yang di proposalnya. Harus ada mitra, terus hak cipta betul. ya, hak cipta ya. Betul, hak ciptanya dalam bentuk paten sederhana. Tapi kalau ada dua, terapan itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah terapan Luaran luaran model, prototipe. prototipe ya. Yang kedua terapan luaran model. Yang saya ini terapan luaran prototipe. Oh Itu iya. ada ada patennya, paten sederhana. Kalau mau Kalau yang satu lagi luaran model itu hanya cukup hak cipta. maaf, hak ciptanya tuh hak cipta publikasi atau Hak hasil cipta riset? model. Ya model ya. Modelnya dihak ciptakan.
Maksud begitu. saya gini, Prof. Apakah syarat untuk di proposal itu harus sudah punya hak cipta dulu atau nanti berupa luaran? Enggak, Nanti berupa luaran ya. enggak. Itu kalau diterapkan itu jadi luaran. Oke, oke, ya, Luaran makasih. tuh Ya, maksudnya kan janji kan. Di ya, ya, akhir paham. tahun nanti harus ada HI. Ya, ya, makasih, Prof. Udah ngerti. Ya, Ya, makasih Pak Budi. siap. Ya, Terima kasih Pak semangat. Anggara. Silakan yang lain. Monggo. Karena ini pada suatu saat juga saya pun ternyata butuh begitu maju menyiapkan guru besar misalkan, ya harus ada syarat tambahannya, diantaranya pernah memenangkan hibah dan sebagainya. Nah silakan yang lain. Ada Buria di sini. Kuliah itu dicariin Mbak Didi. Jadi malu saya. Pak Prof ingatnya Buria aja deh. Uni. Udah lupa dia mau nih. Oh, lupa sama Uni ya. Enggak lah, nggak mungkin lupa. Ya, Bu Kartini, monggo. Tanya apa? Ya, Uni, silakan. Uni. Jangan lupa mengisi absen juga ya. Yang enak nanti kalau proposalnya jadi ya di review boleh lah. Kerjaan saya Loh, mereview. alhamdulillah. Bagus itu. Kemarin saya gagal bisa tolong review Boleh, ya. boleh. Siap, Ya, siap. silakan. Saya nanyanya langsung dari sampingnya Prof aja Pak Budi. Mau nanya nih Pak Prof, cuman nanyanya tentang apa Sinta ya. Ya, Itu apa bukan diakumulasi ya inian Sinta itu misalnya nambah terus. Saya kan kemarin itu udah 49 udah hampir ini ya. Terus sekarang kok turun ya? Skornya maksudnya. maksudnya skornya Bu saat ini. Iya, skor Sintanya betul. Maaf. Skor Sintanya saya pas skornya itu apakah enggak diakumulasi nambah terus gitu? Apa memang yang udah lama mungkin yang 3 tahun lalu barangkali itu diinikan ya, dikurangin ya? Atau gimana ya? Harusnya nambah, Ya harusnya saya nggak nambah pernah terus ya. berkurang. Harusnya nambah terus. Hmm. Kurang tahu tuh itu kalau Sinta tuh. Sister Bu, dimasukin sister nggak Bu Kartini? Nah itu belum ditarik sih kan sekarang. Publikasinya dimasukkan sister dulu. Oh gitu. Karena dia ngambilnya dari sister juga. Oh ya sister sih enggak belum. Ya, Ya, oke coba. oke. Oh Ya, harusnya nambah terus ya. Oke, makasih Prof. ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Bu Ratna, Bu Dewi. Ini belum 300 ya, beberapa ya. Nah, untuk mempercepat Sinta skor overall, ya, Prof. Banyak teman-teman ini mungkin yang belum sampai bisa mengajukan gitu. Oh iya, betul ada syarat ya. Betul. Makanya internet terus saya. Ya memang nggak tahu ya perhitungan Sinta paper ya mungkin ya. Enggak, kalau saya boleh sharing ya Pak Budi, Pak Prof. Ya, ini Kemarin Pak kan Ya silakan Anggara Prof. ini dari berapa Pak Anggara? ini, Sekarang udah tahun, 1000. tahun kemarin kan Sinta skornya nggak sampai 100, cuma 50 berapa ya. Cuma saya baca di metrik Sinta itu ternyata ada keterangannya. Jadi yang besar-besar aja saya kejar. Kayak menulis buku itu ternyata 40 skor. Jadi kalau bisa untuk mempercepat, jadi seminggu sebelum tutup itu baru eligible. Udah sampai 300 langsung saya submit gitu.
Eh, kalau boleh sharing. Jadi menulis buku itu nggak lama, paling sehari jadi. Submit ke publisher, kira-kira seminggu udah publish kan, masukin aja judul sama ISBN-nya. Eh, Langsung 40 skornya naik. Saya buat berapa buku waktu itu 5 ya, langsung nambah 300. itu masukkan ke sister ke ya. ke Sinta di add manual, Pak. Oh, Edmund Washington. Ada book kan, My Sinta terus book add itu kan. Jadi cepat. Nah, Matrix itu adanya di mana? Ada di Sintanya, Pak. Oh, di Sinta Kelihatan ya. ada matriknya kalau Scopus berapa, Scopus paling besar sih. Tapi Scopus juga 40 juga sih, buku juga 40. Jadi setara Scopus itu buku. Jadi nggak harus satu buku sih, book chapter ternyata sama, book chapter juga 40. Satu bab aja kita nebeng orang udah 40. Oke, Itu ya. pengalaman saya sih. Tapi bukunya nggak perlu dipublish kayak jurnal gitu, Harus Pak. publish Bu, harus ada ISBN-nya. Karena nanti Oke, diverifikasi LPPM kan. oke, oke. Ya. Kan bikin buku sekarang nggak susah Pak, ada ChatGPT. Betul, Pak. Jajat Kita PT. harus di parafrase lagi. Ya harus parafrase tapi tetap. Ya, oke. Itu kita untuk meningkatkan cinta ya teman-teman. Jadi biar itu bisa seminggu 40 loh. Pak. Sama satu lagi mungkin sharing ya, karena yang kan untuk paham ini saya kurang gitu nangkep, saya harus ada rekamannya, makanya saya minta rekaman. Jadi beberapa kali dulu kan Prof Didit juga kan yang ngasih sharing. Masih ada rekaman, saya dengar beberapa kali baru paham. Kapan apa nih? Jadi memang harus berapa kali kalau judul itu gimana, penulisan gimana ya, ikutin aja. Oke. Jadi nggak bisa sekali ngerti, Pak. Mungkin saya agak kurang pinter kali. Saya dengar beberapa 3 kali baru paham. Dan sekarang udah dapat lah. Ya dan motivasi. Terus itu satu lagi ya, untuk judul itu kan nggak harus yang kita kuasai, Pak Budi. Jadi mungkin sharing buat teman-teman ya. Mungkin pengalaman saya aja. Saya nyiapin beberapa judul, tapi harus yang ada roadmap-nya justru saya nggak paham karena syaratnya ada roadmap, ada state of art tadi kan. Jadi yang nggak paham, asal ada roadmap, ada set roadmap, saya submit aja, Mas. Nah setelah lolos baru kelabakan ngapain? Yang penting lolos dulu ya. Itu aja sih dari saya, Pak Budi. Jadi nggak harus yang kita kuasai kita submit. Yang nggak ngerti sama sekali ya submit aja. Sebetulnya juga tadi Prof Didit sudah sampaikan, kita lihat aja di Science Direct lah. Di Science Direct itu kita bisa download, kemudian kalau referensinya ya. Metodologinya apa juga diikutin aja di Science Direct itu, langkah-langkahnya di Science Direct itu mungkin kayak gitu ya, Prof ya. Bisa juga seperti itu. Kadang-kadang yang Prof Didit sampaikan ini juga mungkin kita juga nggak pernah dengarkan itu metodologi itu. Gitu. Tapi mungkin di Science Direct mungkin udah beberapa yang ada itu ya kita tinggal ambil. Mungkin bisa seperti itu juga strateginya. Oke, silakan yang lain, monggo. Sharing nggak apa-apa, ini judulnya ngobrol-ngobrol kan ya Prof ya. Itu aku mau nanya ke Pak Anggara nih. Pak Anggara, kalau misalnya tadi buku yang kita submit tadi, kalau nggak ada yang citasi gimana, naik nggak itu? Nggak Apa perlu harus Bu. buku pelajaran, buku diktat kuliah atau digunakan kuliah gitu nggak? Buku kan ada 3 kategori Bu, buku ajar, buku referensi, sama buku apa satunya. Yang paling tinggi itu buku referensi Bu. Jadi yang malah buku umum itu yang 40, kalau buku ajar cuma 15 atau berapa ya? Gitu. Jadi nggak harus sudah ada yang citasi dulu buku kita gitu. Nilainya baru keluar setelah LPPM ya, Pak Erwan klik verify. Nah itu baru keluar nilainya Bu. Gitu. Selagi LPPM belum verify nggak keluar, jadi nggak perlu citation. Oke. Makasih Pak. Ya. Ayo Bu, gampang kok Bu. Nulis Bu, chapter 1 bab aja. Iya sih mau sih kalau ikutan, kalau ada lagi saya mau 1 bab. Ada nggak yang mulai lagi? Biasanya Pak Bro sih, Pak Agung.
Jadi memang nggak gratis sih Bu, ada biayanya dikit. Nggak apa-apa sih Bu Kartini, nggak masalah. Ini mah nggak masalah. Bapak bisa. Oh, iya ya, nggak masalah. Memang sih penting ikut dulu lah, nyoba. Ya. Tanya Pak Bro nanti. Iya, Pak Anggara itu udah dari kemarin bilang 50 belum bisa atau 300 kurang. 300 kurang Pak, masih Sekarang udah 1000 berapa Pak Anggara? udah 1000 Oh, kebablasan, malah 1200. eh, Udah 1200 tinggal overall. itu nulis buku udah berapa Pak? Udah 5 ya? 40 berapa gitu. Banyak. Satu buku 40 ya. Kalau udah 2 ya udah ya banyak sih. Oke, makasih Pak. Tadi aku tanya Pak, itu deh Pak Agung, Pak Bro. Iya Pak Agung, jago Pak Agung gitu. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Yang lain monggo. Bu Kori, nggak apa-apa, belum eligible nggak masalah, tapi minimal sudah bisa menggambarkan lah ya, seperti apa sih. Atau misalkan udah siap, misalkan gitu ya. Oh, bisa juga misalkan kita usulkan bareng-bareng, misalkan saya juga. Pak Didit maksimal ngusulin berapa, Prof? Nggak dengar tapi, Prof. Jadi kayaknya mesti kalau ngomong mesti pakai mic kayaknya. Satu ketua dan satu anggota ya. Oh, satu anggota, satu ketua, satu Atau anggota. 2 anggota. Tapi tadi katanya 5, Prof. Gimana Ada tuh? ada PTM saya. PTM itu PTM tuh apa? Penelitian tesis magister. Oke. 2 ya, 2. Ya, 2 apa 3 gitu jatahnya tuh. Ngajuin 5 dapatnya cuma 3. oke. Oke, silakan. Monggo yang lain. Pak Arief, Budia. Lanjut, Pak. Ya, ini Lanjut dulu, tungguin Pak Pak. Didit tuh. Iya nih, aku ngajar, maaf. Oke. Ya. Oke, ada tambahan lagi? Ya mau nanya juga nih Pak, eh, Pak Prof. Misalnya nih Pak Prof, kan hasil penelitian kita ya, eh, terus kita mau lanjutkan ke tahun depannya untuk pengabdian, itu boleh nggak? Boleh aja. Dia dengan proposal baru lagi Malah gitu. iya, boleh aja, Bu. Oke, Sangat boleh, mah. ya ya. Oke, makasih. Ke depan itu malah dianjurkan penelitian ini bisa diterapkan di masyarakat. Gitu ya, Iya, Prof. betul. Jadinya jadi berdampak. Betul. Sesuai tema webinar kita. Ya. Jadi dengan itu diharapkan sebenarnya penelitian-penelitian ke depan itu bagi yang lainnya ya, itu ada dampaknya bagi masyarakat, bagi perguruan tinggi, bagi minimal ada kelihatan. Ini juga saya baru tahu dari kemarin ikut Rakornas Aptikom ya, bahwa ya tentu harus berdampak. Sekarang visi misi dari Diktinya sendiri juga Iya. penelitiannya itu harus berdampak. Gitu. Jadi ya itu tadi seperti Bu Kartini sampaikan bahwa dari penelitian diterapkan di ke pengabdian masyarakat, nah itu udah jadi dampak itu, gitu menurut saya. Pak, berdampak itu maksudnya gimana Pak? Lebih jelasnya. Ke masyarakatnya ya. Terapkan di masyarakat. Tepat guna atau bagaimana? Iya, Atau penggunaannya kan itu saya kan aplikasi ya, apa terapan ya. Sebetulnya penelitian terapan itu udah berdampak juga.
Tapi kalau PKM udah pasti memang berdampak gitu. Karena ada pagu-pagu yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk PKM, ada melibatkan komunitas segala macam kan. Udah jadi udah jadi berdampak, dan terapan pun, penelitian terapan itu udah salah satunya udah masuk indikasi berdampak karena ada user kan. Betul, iya benar. Oke, makasih, Prof. Oke, silakan yang lain. Pak Budi izin masuk Monggo, keingetan. Pak. Ya. Terima kasih Prof. Tadi terkait roadmap ya. Ya, Saya tuh ketika menyusun mungkin apa ya, journey pengalaman dikit gitu ya, ketika membuat roadmap gitu ya. Kan saya baru baru levelnya di hibah internal gitu Prof ya. Kalau penelitian gitu ya. Nah ketika mau menyusun roadmap tuh sering mungkin keterbatasan saya ya Prof. Sering, saya sering ada pertanyaan kira-kira roadmap yang saya buat ini tuh benar atau tidak gitu Prof. Jadi untuk validasinya gimana ya, ada bahwa roadmap yang kita buat misalkan 5 tahun ke depan gitu, riset kita ini sudah tepat. Nah itu kira-kira itu mengalami kesulitan gitu dalam sisi validasi atau parameter bahwa ini itu sudah sesuai track atau enggak gitu ya. Nah gitu mungkin Prof mohon arahannya terkait roadmap. ya. Iya, biasanya kalau penelitian tuh tahapannya seperti yang dikti apa eh, yang dikti tawarkan ya. Ada pertama ada fundamental gitu ya. Yang kedua adalah terapan dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga mungkin lebih jauh lagi tentang komersialisasi ya, terapan tetapi yang sudah industrialisasi. Jadi tiga unsur itu saja yang dipegang, Mas. Kalau biasanya saya lakukan itu. Nah, terapan bisa aja 10 tahun, 20 tahun pun riset di terapan nggak masalah. Tetapi kira-kira topik yang Mas usulkan ini gimana nih karakteristiknya kan? Riset itu tergantung topiknya kan. Misalnya tentang pemodelan komputasi, karena saya bidang pemodelan komputasi, saya melihat bahwa fundamentalnya mungkin cukup 5 tahun atau 3 tahun gitu. Lalu masuk ke terapan. Terapan ini bisa, kalau yang ditawarkan 2 tahun kan. Jadi 2 tahun terapan, lalu tahun kelima, tahun yang akan datang, 3 tahun berikutnya atau 5 tahun berikutnya adalah tentang komersialisasi. Nah, itu pun punya karakteristik. Kalau terapan biasanya luarannya ngomongin tentang metode, kekuatan di metode, menemukan metode baru gitu ya. Kurang lebih case-nya terbatas dan lain sebagainya. Jadi mungkin unsur-unsur itu yang diceritakan. Biasanya saya ceritanya 3 hal tadi ya. Yang konsisten, itu findings-nya apa, metodenya apa, dan risetnya di bidang apa atau case-nya apa. Yang kedua, di terapan udah jelas. Terapan ini ke arah siapa nih penggunanya. Harus ada tuh kira-kira ancang-ancang. Tidak harus personalnya atau untuk institusinya, tetapi misalnya digunakan oleh pelaku di bidang A, di bidang B, di bidang C. Lalu masuk ke komersialisasi. Tetapi cukup sampai ke terapan pun itu akan bisa panjang juga, tidak serta-merta terapan harus 2 tahun, enggak juga. Tadi yang saya katakan, fundamental bisa aja 10 tahun, 20 tahun fundamental aja research. Khususnya orang-orang basic science kan susah ya untuk keterapan gitu. Semuanya apa bisa jadi risetnya adalah fundamental. Nah, cerita saja tahun ini fundamental yang berkesinambungan ke tahun berikutnya seperti apa. Jadi mungkin itu yang bahan evaluasi. Jadi ada peta jalan itu kayak ada konfigurasi besarnya, riset kita tuh mau kemana gitu. Dan itu cuma kita yang tahu kan. Atau teman-teman yang satu domain ilmu yang tahu. Jadi saya interest ini
kalau ini nanti akan ke arah kan Bapak sendiri yang tahu itu gitu. Seperti saya bikin model, ini model menarik, tahun 2 tahun ini saya akan kumpulkan data-datanya. Kalau orang-orang data science misalnya, saya bukan orang data science, tapi contohnya collect data ini adalah fundamental nih. Mungkin 3 tahun 4 tahun collect data, menjadi data yang firm. Toh collect data pun masuk kategori riset fundamental, di mana papernya ada khusus tentang data paper ya kan, paper-paper atau artikel tentang data. Itu mungkin saya akan kerjakan 3 tahun gitu, atau setahun atau 2 tahun, itu terus gitu. Lalu bikin modelnya, itu pun mungkin bisa 2 3 tahun gitu. Baru masuk ke terapan. Jadi mainan kita kan kita yang tahu ya, akan ke arah mana, manfaatnya apa dan lain sebagainya, sehingga mungkin dari sana kita bisa bikin research roadmap yang bagus, Mas. Mungkin seperti itu sih. Baik, Prof. Berarti Terima kasih banyak, Prof. Prof, reviewer itu juga nggak begitu tahu juga ya. Artinya Begitu tahu. nggak perlu kita takut-takut gitu. Wah, Iya, nanti ini apa gitu ya. iya, Artinya kita harus bisa menceritakan diri kita sendiri, betul, kemudian sebelumnya seperti apa, fokusnya di mana, betul, sekarang mau bikin apa, ke depannya mau ngapain, kan gitu. iya, betul. Oh, jadi ya selama ini kan kita berpikir wah kalau kayak gini nggak ini, kalau kayak gini pernah berpikir seperti itu berarti Bahkan nggak bahkan harus klaim itu. klaim saja sampai ke ke industrialisasi atau komersialisasi gitu. Ya diklaim aja, orang juga nggak ada yang tahu gitu. Iya juga sih. Logikanya kan apa iya mereka mau nge-trace jurnal kita di mana aja, lihat Sinta di mana aja. Tadi yang katanya Prof 150 proposal dalam berapa hari itu. Ya, Nah itu kan rasanya udah hari, nggak mungkin kemana-mana lah gitu. iya, nggak mungkin kemana-mana duduk. Ya, iya. Oh, Oke, gitu. Boleh ya, Prof ya. Jadi ibaratnya tuh kacang cuman isinya sama, kulitnya beda gitu. Malah Proposal. malah kulitnya sama, isinya beda. Oh, jadi bisa juga. Misalnya judulnya sama gitu, mungkin isinya berbeda. Dan juga Sama tuh ya bukan bukan letterlux sama ya. persis enggak. Mungkin Nah, mitranya juga berbeda iya, gitu loh. kan Misalnya. banyak. Data science, riset-riset pemodelan gitu-gitu juga kan judulnya. Oh, gitu. Enggak masalah itu ya, Prof ya. Nggak masalah. Tapi bera- tapi kan mengklaim ada yang tadi kebaruannya di mana? Kan ada Oh, kebaruan. Di bagian kebaruannya mana kan bisa aja judulnya sama gitu. Beda tanda plus gitu. CNN plus, saya tambahin kata plus, plusnya itu apa? Ceritalah di kebaruan. oke, oke, oke. Nggak itu pusing-pusing lagi bikin dari awal kan? harus bikin tetap bikin Bu Kartini. Iya. Cuman ya paling tidak apa enggak Keterbaruannya tadi. artinya sebetulnya mereka itu nggak berpikir dan nanti apa kalau pas diterima oh ya ini memenuhi tapi begitu diturnitin kacau Iya, juga kan repot juga ya. Ya tadi betul. paling tidak kan itu juga. Oke. Ya, itu bagi teman-teman ya. Artinya menyampaikan sesuatu nggak perlu takut-takut karena paling tidak seperti Prof. Didi tadi telah sampaikan bahwa dengan adanya pencerahan ini ya udah ikutin aja apa yang ada dalam kotak-kotaknya, rambu-rambunya Ya, dikti itu, kemudian ditambahkan dengan penekanan-penekannya ada tadi di bold dan sebagainya di underline di bold untuk menunjukkan bahwa ini loh yang aku mau buat gitu ya, Prof ya.
Ini loh yang Betul. aku punya, ini loh yang aku ini dan sebagainya sesuai dengan itu, dan itu masuk akal gitu, bisa dikerjakan dan bisa diukur mestinya. Jangan sampai nulis macam-macam tapi ujung-ujungnya nggak bisa diukur, nggak bisa dikerjakan. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Silakan bagi yang Sylvia yang berkaitan dengan lagi S3 nih, atau siapa yang mau? Kalau nggak ada, saya rasa kami cukupkan nih. Jangan lupa absen ya, absennya ya. Oke, absen udah siap. Oke, Beres. nggak ada masukan ya. Terima kasih Prof. Didit atas Terima kasih banyak pencerahannya. Prof. Didit. Terima kasih Pak Budi, teman-teman semuanya. Selamat menjalani Guru pengukuhan besar ya. Pak Prof. Pengukuhannya tanggal 13 Prof. Didit. Oh iya, datang ya. Kalau diundang datang insya Allah. Undangannya ada pakai digital. Oke, terima kasih banyak Prof. Terima atas kasih Pak Budi. kesediaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mbak kasih, Kiki, Prof. tolong difoto dulu, Mbak. Di screenshot dulu udah. Mbak Kiki, Mbak Indri, boleh didokumentasikan dulu, Mbak. Pak Didit ke Esa Unggul ini sama dengan pulang kandang nih Pak. Kan Pak Didit Iya, asalnya Esa Unggul. betul. Sekali Ya, pulang dibuka kandang. kameranya Bapak Ibu. Tapi dia udah hampir lupa, Bu. 1, 2, 3. Satu lagi, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Didi, teman-teman Terima semua. kasih. Didit, Sehat selalu. Pak Prof Didit.